betul Pak. Baik. Prof. Adrianus, kita kembali melihat ini sepertinya kalau kita lihat para tersangka ini adalah mereka yang usianya masih tergolong muda. Tadi Anda juga sempat katakan kelompok yang mungkin bisa jadi dari teman nongkrong gitu ya. Kemudian ini seperti ngobrol-ngobrol lalu menjadi partner in crime. Nah, kalau Anda lihat ini sebetulnya fenomena seperti ini ya untuk mereka menunjukkan eksistensinya di Indonesia itu seperti apa, Prof. Adrianus? Ya, kalau tujuannya ekonomi saya bisa memahami ya, karena anak-anak muda seperti ini tentu kebutuhan akan uangnya cukup tinggi ya dalam rangka gaya hidup dan seterusnya gitu. Tetapi kalau misalnya melakukan kejahatan seserius ini hanya karena ikut-ikutan, menurut saya itulah contoh dari generasi muda yang tidak matang ya menghadapi masa depannya. Satu contoh misalnya si pemilik rumah yang bersedia rumahnya menjadi tempat ini ya, tempat penyekapan, itu saya pikir apakah ini keyakinan dirinya luar biasa kuat atau bodoh ini ya. Mengingat yang bersangkutan tentu pasti akan terkait dengan kasus ini, betapapun mungkin dia mengelak apa gitu ya, tapi yang jelas pasti dia akan terkait. Jadi dengan kata lain dia amat yakin bahwa kasus ini tidak akan terungkap, pelaku korban tidak akan bicara dan seterusnya gitu. Jadi bayangkan keyakinan dari mana sehingga kemudian lalu bisa setinggi itu gitu ya. Sebab selalu kita harus berpikir tentang bagaimana satu modus ini lalu kemudian bisa berakhir salah. Tidak usah untuk konteks kejahatan. Untuk konteks hal-hal baik pun selalu kita berpikir tentang bagaimana kalau di lapangan berubah ya. Bagaimana kalau ada apa-apa di jalan ya, begitu sehingga lalu kita siapkan semacam contingency plan. Apalagi untuk kasus, untuk perbuatan yang sudah masuk dalam ranah pidana, menyekap orang pula yang dalam hal ini membahayakan nyawa dari para korban. Ya, jadi kalau kemudian terlalu yakin dengan perbuatannya dan tidak menyiapkan semacam contingency plan, ya maka lalu kemudian ketika polisi datang langsung sekali angkut semua begitu ya, maka itu kan artinya pelaku ini memang bukan pelaku yang sama sekali profesional, terlatih, berpengalaman. Nah, maka lalu kemudian dengan mudah terungkap. Demikian. Ya, jadi untuk modus-modus seperti seragam, plat dinas, dan juga yang menyerupai senjata api itu tuh dengan tujuan mereka untuk mengelabui korban ya, Prof? Ya ini tentu dengan analisa yang agak gampangan ya kelihatannya memang pelaku-pelaku ini adalah pelaku-pelaku yang memang biasa memang meniru, memakai jati diri yang palsu untuk supaya gagah-gagahan, supaya tambah kelihatan jagoan begitu ya. Dan sekali lagi karena unsur bersama-sama maka mereka juga lalu kemudian pede dalam rangka melakukan kejahatan serius ini gitu ya. Jadi ada semacam gestur yang sama ya antara orang yang suka menggunakan atribut polisi lalu menggunakan nomor kendaraan palsu gitu ya. Nah, itu juga adalah orang-orang yang memang ingin show ya, ingin tampang, ingin terlihat jago. Dan mungkin sekali dalam hal ini ketika mereka berkumpul mereka lalu kemudian juga ingin terlihat jago. Hal mana lalu mengurangi kesadaran mereka atau daya kritis mereka bahwa kegiatan ini toh bisa juga terungkap sebagaimana terlihat pada situasi sekarang. Demikian. Oke, Pak Atar, temuan apa lagi yang memang seperti tadi kata Prof. Adrianus meyakinkan bahwa mereka ini penjahat yang bisa dikatakan amatir, hanya kelompok begitu ya, kelompok yang kemudian mencoba untuk melakukan tindak kejahatan yang tergabung dalam partner in crime ini, Pak Atar? Ya tentunya setiap kejahatan pasti ada missnya ya Mbak ya, karena tidak ada kejahatan yang sempurna Mbak. Jadi kalau dikatakan bahwa mereka ini amatir, kita juga bisa bilang mereka masih banyak kekurangannya, banyak kecerobohannya dalam bertindak sehingga kami dengan bisa langsung mengungkap para tersangka seperti itu mungkin Mbak. Baik, kemudian ada temuan atau update terkini lagi Pak, apa yang diungkap dari hasil temuan dari pihak kepolisian sejauh ini, pengakuan dari para tersangka lainnya? Untuk semuanya akan kami dalami dulu Mbak, semuanya akan kami cross check dari pengakuan tersangka-tersangka yang lain dan juga pengakuan dari korban Mbak. Mungkin seperti itu, nanti baru akan ada kesimpulan yang lebih lanjut lagi Mbak. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Prof. Adrianus, jadi dengan modus jual beli mobil fiktif ini menjadi pelajaran kita bersama lagi ya, apa yang kemudian harus diwaspadai ke depannya agar tidak ada lagi yang menjadi korban ataupun jangan mudah tertipu dengan modus-modus fiktif seperti ini, Prof. Adrianus. Ya kalau saya lihat di pemberitaan sebetulnya si korban ini sudah mempersiapkan diri ya terkait dengan kemungkinan menjadi korban. Dia datang
berempat ya siang hari kalau nggak salah, itu kan artinya suatu langkah prevention ya, langkah pencegahan agar tidak mudah menjadi korban. Lalu kemudian dia juga bayar uangnya tidak cash, lalu kemudian hanya berapa tadi 40 juta dulu. Itu kan sebenarnya langkah-langkah yang menurut saya standar ya dalam rangka mengamankan diri menjadi korban gitu. Tapi mungkin karena memang dari sebelah sana, dari lawannya memang sudah berniat dan sudah merancang sedemikian rupa, maka kemudian lalu terjadilah kasus ini. Sehingga dengan kata lain sebetulnya korban sudah termasuk dalam kategori waspada sebetulnya. Nah, mungkin dalam rangka pelajaran bagi kita semua ya, mungkin ke depan ya harus ekstra waspada misalnya untuk supaya tidak terhindar. Tapi juga jangan lupa bahwa kalau kita ekstra waspada, misalnya datang 10 orang ya nanti jangan-jangan malah kalau kita mau jual beli mobil malah nggak jadi jual beli itu ya, karena tadi saking pihak sebelah sana malah nggak berani datang atau nggak saking kena banyaknya orang. Jadi dengan kata lain kembalilah pada situasi kita mengikuti kata hati atau insting kita bahwa memang teman yang kita ajak berbisnis ini memang orang-orang yang punya kehendak dan niat yang baik begitu ya. Nah sayangnya pada konteks ini walaupun korban sudah bersiaga tapi toh ternyata pihak pelaku sudah lebih canggih ya. Nah dalam kesempatan ini saya ingin tanya ya, boleh nggak kepada Pak Atar? Silakan Prof. Ya, kan ini kasusnya di Pondok Aren ya, lokasi tempat terungkap. Nah, kenapa kok kemudian lalu yang kemudian bereaksi atau bertindak adalah Polda Metro ya? Kenapa tidak di Polres Tangerang Selatan sebagai satu yang memang memiliki jurisdiksi atas TKP? Boleh saya tahu nggak? Baik Prof, dapat kami jelaskan Prof. Jadi seperti ini. Pada hari Senin pagi hari itu sang istri salah satu korban berhasil kabur dari situ Prof. Lalu dia menggunakan taksi pergi ke daerah Cibubur dan kemudian dia diantarkan oleh saudaranya yang tinggal di daerah Cibubur itu untuk langsung melaporkan ke Polda Metro Jaya Prof. Jadi waktu itu langsung melapor ke Polda Metro Jaya, laporan langsung kita bertindak Prof. Baik. Baik. Jadi karena langsung melapor ke Polda Metro Jaya ya saat itu. Baik, Prof. Adrianus, ini kan ada juga kasus serupa ya, jual beli mobil fiktif yang dimana ketika korban sudah mentransfer sejumlah uang, pelaku hilang. Nah, ini apa yang kemudian perlu diwaspadai lagi ke depannya? Maksudnya pelaku Jadi artinya pemilik rekening hilang gitu ya? Iya. Pelaku yang menawarkan jual beli tersebut kemudian tidak bisa ditemui, hilang, dan ini seringkali kita temukan Pak di keseharian, di mana sudah mentransfer, kemudian hanya survei fiktif gitu ya, lewat video call atau apa, korban mudah tertipu dan kemudian hilang. Ya sekarang memang modus-modus penipuan itu canggih ya. Misalnya ada modus di mana ada orang datang lalu kita kira dia adalah pembelinya, padahal sebetulnya dia adalah orang yang hanya menjadi perantara saja, kita lalu bayar kepada dia, ternyata bukan dia menjadi pemilik rekening. Jadi memang ini menjadi semacam pelajaran bagi para pihak-pihak yang mau jual beli agar proses penerimaan barang dalam arti jual beli, lalu kemudian orangnya dan transfernya itu kalau bisa berlangsung seketika itu ya, agar kemudian lalu kemungkinan penipuan dapat ditekan. Ya tentu ini memerlukan betul niat baik dari semua pihak agar kemudian mau melakukan seperti itu. Ada kalanya misalnya pelaku tadi tidak bisa ditemui. Nah sebaiknya memang menurut saya untuk amannya, maka situasinya adalah orangnya saling bertemu, barangnya ada, dan pada saat itu lalu kemudian transfer dilakukan, sehingga kemudian kelihatan notifikasi diterima atau keluarnya langsung ketahuan, hal mana mengindikasikan bahwa transfer sudah accomplished, sudah selesai, dan lalu kemudian serah terima barang dapat dilakukan pada saat yang sama. Semoga itu lalu bisa memperkecil ya kemungkinan penipuan dalam kasus ini. Demikian. Baik, terakhir Pak Atar, singkat saja apa yang ingin Anda sampaikan untuk menjadi kewaspadaan masyarakat lagi ke depan? Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu berhati-hati dan tetap selalu waspada apabila melakukan jual beli hal-hal yang seperti ini. Tolong diwaspadai, jangan kita mudah percaya dengan orang lain sehingga terjadi hal kemudian hari seperti ini lagi. Seperti itu mungkin, Mbak. Baik, terima kasih AKP Fani Atar Hidayat dan juga Profesor Adrianus Meliala sudah bergabung di NTV Prime kali ini. Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.
Dan pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime masih akan kembali untuk Anda selesai jeda pariwara berikut ini.